Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sukacita bagi kita semua. Jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Penatua Arum Gumilar dari GKI Cianjur. Mari kita mengawali firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Perkataanmu menuntun kami untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami memohon melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, biarlah perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar dan hayati dapat kami ingat dan hidupkan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah memegang tangan Tuhan. Dalam Injil Matius Pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, saat masih kecil ada sebuah kebiasaan yang saya lakukan, yaitu menuliskan segala hal yang terjadi dalam keseharian saya ke dalam sebuah buku kecil yang kita sebut diary. Nah, Bapak Ibu masih teringat, diary saya juga dilengkapi dengan sebuah gembok kecil, sehingga setiap kali saya sudah menuliskan apa yang terjadi atau membagikan segala hal yang saya rasakan, saya langsung kunci diary saya supaya tidak ada satupun yang bisa membacanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi saya diary ini tidak hanya sekedar buku, tapi juga saya anggap sebagai sahabat dan tempat teraman untuk saya menyimpan seluruh peristiwa dan perasaan yang sedang saya alami. Ya, mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara ada juga yang melakukan hal serupa seperti saya. Bapak Ibu Saudara, beranjak dari pengalaman saya ini, sadar atau tidak, setiap kita akan selalu mencari tempat teraman untuk berbagi, baik itu peristiwa maupun perasaan yang sedang dialami. Dan tempat teraman itu bisa siapa saja atau dalam bentuk apa saja. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita membagikan apa yang kita alami kepada orang lain, misalnya pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang membawa pada rasa lelah bahkan terluka, tentu ada hal yang ingin kita capai, yaitu perasaan menjadi ringan. Kita berharap merasa lega. Namun kita pun harus tahu, kita pun harus menyadari bahwa pergumulan yang sedang kita alami tidak selalu dipahami atau dimengerti oleh orang lain. Tapi jangan lantas merasa, tidak ada tempat teraman yang dapat mendengar atau mengerti apa yang sedang kita alami atau kita rasakan. Sebab dalam bacaan kita kali ini mengingatkan kita ada satu pribadi yang selalu memberikan tempat bagi kita untuk mencurahkan isi hati, membagikan pikiran kita, yaitu Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ini adalah undangan bagi kita untuk datang kepadanya tanpa batas, dalam situasi apapun, termasuk ketika kita tidak tahu lagi harus berbagi kemana. Hanya Dialah tempat teraman. Dan ketika Tuhan berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu," inilah janjinya. Ketika kita memiliki hati yang terbuka dan bersedia untuk Tuhan ketahui seluruh hidup kita, maka kita akan meyakini hanya padanya kita dapat mengungkapkan seluruh pengalaman hidup kita. Entah itu menyenangkan, menyedihkan, membanggakan, sampai yang memalukan. Hanya dengan bercerita pada Tuhan, kita dapat sungguh-sungguh terbuka tanpa takut ditertawakan, tanpa takut dihina atau disalahkan. Hanya pada Allah saja kita dapat merasakan ketenangan, sebab daripadanya harapan itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mau setia membuka tangannya, memeluk kita untuk bisa menghadapi berbagai pergumulan,
Maka jangan pernah ragu datang, berbagi padanya dan mendengar suaranya. Maka untuk setiap hati yang mengeraskan diri dan memilih menjauh darinya, ingatlah Tuhan yang maha lembut setia menanti kita. Untuk setiap hati yang terluka, setiap hati yang kecewa dan disakiti, ingatlah juga Tuhan akan membalut luka kita dan menggantikannya dengan harapan baru. Untuk setiap masalah yang belum ada jawabannya atau belum terselesaikan, yang kita butuhkan adalah kerendahan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh mengenal saya dan Bapak Ibu Saudara. Ia mengerti pikiran kita. Segala jalan yang kita lalui Ia maklumi. Suaranya selalu memanggil kita untuk selalu dekat padanya. Maka peganglah tangannya dalam setiap musim kehidupan kita. Dan yakinlah Ia tidak hanya mendengar, namun Ia juga memulihkan dan memberikan kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari sering kami menjalani hari-hari kami dengan menanggung berbagai pergumulan kami sendirian. Ketika tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kami, tolong kami untuk bisa datang pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan keterbukaan diri. Biarlah dalam setiap musim kehidupan kami mengingat untuk selalu memegang tangan Tuhan sehingga kami selalu kuat, selalu berlimpah sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.